Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriana Aleri. Saya adalah pendamping PKH Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang modul 2 sesi 1, yaitu permasalahan stunting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Baik, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang di pertemuan kali ini dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir ibu ya bapak. Jadi sebelum kita memulai, kita ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial, yaitu stunting Ibu. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini, setelah mengikuti pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian diharapkan mempunyai kesadaran terhadap permasalahan stunting serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting itu sendiri ya Ibu Bapak. Selanjutnya saya punya pohon di sini Bu, pohon lengkap. Ada buah, ada daun, ada batang, dan ada akarnya. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menuliskan apa-apa saja keinginan Bapak Ibu sekalian terhadap anaknya. Apakah Bapak Ibu ingin anaknya menjadi presiden atau profesi lainnya? Silakan ditulis di kertas ini Ibu ya. Saya berikan pulpen juga. Ada yang selesai Ibu, Bapak? Boleh dikumpul? Silahkan. Ya, baik. Saya yang tempel saja Ibu ya. Ya, baik. Di sini ada yang anaknya mau jadi polisi. Saya tempel Ibu. Ada anaknya yang mau jadi tentara. Kemudian jadi dokter. Jadi pendamping PKH ini. Kenapa Ibu Marlina anaknya mau jadi pendamping PKH? Supaya jadi kayak saya Ibu. Ya, jadi semua harapannya saya doakan ya Ibu ya. Semoga semua harapannya terwujud. Amin. Nah, jadi untuk mewujudkan harapan ini, kita ibaratkan harapan ya, kita tanam, kita tempelkan di bagian pohon, itu harapan orang tua. Jadi untuk mewujudkan harapan ini tentunya ada usaha-usaha yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta tolong lagi Ibu, tolong dicatat apa usahanya, apakah Bapak melakukan apa, menyekolahkan dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu tulis di kertas ini ya. Ada yang sudah selesai ya, silakan dikumpul Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Iya, usaha-usaha ya. Baik, pertama itu sekolah yang rajin ya tentunya Ibu. Kemudian hidup sehat dan bersih Ibu. Iya, baik. Ini bagus sekali juga. Selanjutnya beribadah dan sekolah, sangat penting juga. Ya. Sekolah tinggi-tinggi. Iya. Semua yang ibu-ibu bapak-bapak tulis itu sudah tepat sekali. Jadi ada hubungannya Ibu antara harapan orang tua di bagian buah dengan usaha yang dilakukan orang tua yang saya tempel di bagian akarnya. Nah, jika orang tua ingin anaknya menjadi sukses, orang tua perlu konsisten melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan harapannya. Selanjutnya itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencegah yang namanya stunting sehingga dapat berprestasi nantinya. Seperti itu Bapak ya Ibu. Stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek Ibu, perlu diperhatikan ya.
pendek tidak sama dengan stunting, atau belum tentu stunting kalau pendek ibu gitu. Jadi di posyandu itu ada pengukur tinggi badan ibu ya, ada pengukur tinggi badan yang kalau misalkan ibu-ibu bawa ke posyandu setiap bulan itu akan diukur tinggi badannya. Nah di situ bisa dilihat apakah pertumbuhannya itu naik atau stuck ya, atau tetap ya ibu ya. Selanjutnya saya punya gambar ini. Di sini saya ada gambar A dan gambar B, gambar anak A dan anak B. Kalau ibu-ibu melihat ini, apa yang terbesit di pikirannya? Anak B pendek ya? Betul sekali. Jadi situasi A, tinggi badan itu sesuai dengan anak usianya. Sedangkan di situasi B adalah tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi badan anak usia rata-rata. Jadi resiko stunting lebih tinggi pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Bagaimana 1000 hari pertama kehidupan itu? Yaitu dimulai dari bayi dalam kandungan sampai apa ibu? Sampai usia 2 tahun ya. Jadi seperti itu ibu ya. Nah selanjutnya penyebabnya stunting. Apa penyebabnya stunting? Perlu diketahui bahwa penyebabnya itu ada 2. Ada penyebab secara langsung dan ada juga penyebab secara tidak langsung. Nah penyebab langsung itu kurangnya asupan gizi pada anak yang dapat dilihat dengan cara memantau status pertumbuhan dan perkembangan anak di layanan posyandu. Selain itu, penyebab langsungnya itu seperti penyakit yang berulang, misalnya diare, infeksi saluran pernafasan, cacingan. Nah, itu juga penyebab langsung terjadinya stunting pada anak. Yang selanjutnya adalah penyebab tidak langsung, yaitu kurangnya pemberian stimulasi anak atau rangsangannya, serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk, tidak dijaga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Adapun dampaknya stunting, dampak stunting itu merupakan stunting itu merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal itu dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, bertubuh pendek, bukan hanya itu, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan prestasi sekolah, kemudian produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Seperti itu ya. Pengaruh stunting pada anak ya. Pertama, pertumbuhan anak terhambat, di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Selanjutnya, daya tangkap anak itu kurang maksimal. Kemudian prestasi anak di bidang akademik kurang, seperti yang saya tadi bilang. Anak cenderung pendek dibanding dengan teman-teman seusianya. Kemudian anak itu mudah terserang penyakit. Jadi dampaknya itu anak bisa gagal tumbuh, anak bisa gagal kembang, kemudian anak bisa gangguan metabolisme, kelainan medis yang dipengaruhi oleh produksi sel tubuh anak. Jadi ada beberapa cara untuk mendukung pencegahan dan penanganan anak stunting. Pesan penting dari pencegahan dan penanganan anak stunting itu, pertama itu perhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulai dari bayi dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan ibu hamil itu harus rutin ya minum tablet tambah darah, yaitu sehari sekali ya.
Selain itu, periksakan kehamilan setidaknya 4 kali selama kehamilan. Ke bidan, boleh ke posyandu, atau boleh juga ke puskesmas. Ya, selanjutnya untuk ibu hamil, bayi baru lahir sampai 6 tahun harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di layanan posyandu setiap bulan. Nah, yang paling penting adalah kita harus selalu cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir ya, sesuai dengan protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai sabun ibu ya. Jangan hanya mencuci tangan dengan menggunakan air saja. Demikianlah pembelajaran. Semoga Bapak Ibu sudah mempunyai dari pembelajaran ini sudah mempunyai kesadaran terhadap permasalahan stunting serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting nantinya Ibu ya Bapak. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.